datang dari Kota Makassar, di mana Musrenbang pemerintah kota siapkan program menuju 2023. Pemerintah Kota Makassar melakukan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, di mana rencana kerja Kepala Daerah RKPD Makassar tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jalan Adi Petarani. Acara dihadiri oleh seluruh SKPD Pemerintah Kota Makassar dan jajaran Forkompida Makassar. Musrenbang dibuka langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Bapelit Bangda, Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD ini adalah menyepakati program kegiatan pagi indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi kegiatan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Siti Aminah di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Ami. Ya, baik rekan Ami, bisa Anda informasikan apa saja pembahasan dalam Musrenbang tersebut? Baik, Kinan dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar telah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang pagi tadi di Hotel Claro, Jalan APP Tarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, tadi ada banyak sekali pembahasan dalam Musrenbang tersebut, di mana pada umumnya Musrenbang tersebut membahas terkait atau menyepakati terkait program-program yang akan dilakukan, kemudian kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, kemudian berapa pagu yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar, dan indikator serta target kinerja dan juga lokasi kegiatan pada program-program yang akan dijalankan pada tahun 2023 mendatang. Nah, Musrenbang tersebut merupakan hasil dari musyawarah tentunya dari 15 kecamatan dan juga 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar. Nah, hasilnya ada 2.561 usulan yang dihimpun dari Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kegiatan yang akan dimasukkan dalam program-program pada tahun 2023 mendatang. Dan dari 2.561 usulan tersebut, ada 1.611 usulan yang difokuskan pada kegiatan di kecamatan, dan untuk OPD terbanyak yang mungkin mendapat usulan program yang akan dijalankan di tahun 2023 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan juga Dinas Perhubungan. Misalnya Dinas PU untuk pekerjaan infrastruktur, jalan, kemudian pembangunan atau gedung pemerintahan, kemudian terkait drainase dan juga infrastruktur lainnya yang mendesak di pemerintah Kota Makassar. Sementara OPD lainnya yang juga mendapat usulan banyak dari masyarakat dari hasil Musrenbang di kelurahan maupun kecamatan adalah Dinas Perhubungan, yakni terkait lampu-lampu jalan yang mungkin meresahkan banyak masyarakat yang butuh difasilitasi langsung oleh pemerintah kota. Baik, Kinan. Ya, apa-apa saja target atau program yang diproyeksi pada 2023 mendatang khususnya? Baik, secara umum untuk program-program yang akan dijalankan pemerintah Kota Makassar pada tahun 2023 mendatang tentunya masih berkutat atau seputar dengan program atau visi misi yang telah disampaikan Wali Kota Dani Pemantau bersama wakilnya Fatmawati Rosti pada saat maju atau terpilih sebagai Wali Kota Makassar. Jadi program-program mereka telah disampaikan kepada publik untuk 5 periode ke depan, dan juga pada Rakorsos baru-baru ini yang dilaksanakan ada 20 program strategis yang akan dijalankan, misalnya pembangunan tol dari tol layang dari Jalan APP Tarani menuju Pantai Losari, dan juga Pemkot Makassar merencanakan untuk membangun kereta bawah tanah atau dalam hal ini membuka akses-akses jalan baru yang ada di Kota Makassar. Untuk pembangunan sendiri selain jalan
Juga tentunya Pemkot merencanakan untuk membangun New Balai Kota atau kantor baru pemerintahan, tepatnya di Center Point of Indonesia atau CPI. Di sana ada sekitar 3,3 hektar lahan yang disiapkan untuk pembangunan New Balai Kota yang baru sekaligus pusat bisnis nantinya di Kota Makassar. Kemudian ada juga program bernama Japarate. Japarate adalah jembatan layang atau yang dikhususkan atau difokuskan untuk pejalan kaki atau pedestrian. Kemudian ada juga program lainnya seperti Tetere, kemudian ada Cokmo atau transportasi minibus yang akan disiapkan oleh Dinas Perhubungan, dan juga ada rencana untuk membangun bundaran di BTP yang nantinya akan dibuatkan patung-patung para presiden menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi Kinan? Ya, baik. Bagaimana dengan anggarannya, rekan Ami? Sendiri Kinan dan ya tahun 2023 triliun terdiri dari 29% untuk belanja modal atau 3,3 triliun untuk belanja modal, sementara 69% atau 1 triliun lebih untuk belanja operasi. Kemudian untuk belanja tidak terduga diproyeksi sekitar 2% atau 50 juta untuk total anggaran yang disediakan atau diproyeksi pada tahun 2023 mendatang yakni sebanyak 4,3 triliun. Nah, nantinya untuk tahun penambahan dari 150 juta untuk anggaran tahun ini naik menjadi 50 juta untuk tahun 2023 mendatang. Kinan. Ya, baik, rekan Siti Aminah untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kepala Bapeda Kota Makassar, ada Bapak Helmi Budiman. Berikut liputannya untuk Anda. Usulan yang terbesar itu yang akan dikerja oleh 1.611 usulan. Untuk Pokir sendiri ada 715 usulan untuk tahun 2023. Dominan itu usulan seperti apa, Pak? Apakah pembangunan infrastruktur atau ya, jadi usulan ini tahun ini kita mengambil kebijakan yang cukup berubah daripada tahun kemarin, di mana tahun ini kita membagi usulan itu menjadi dua. Pertama untuk usulan dana sektoral, dan yang kedua dana sektoral itu dikerja oleh SKPD masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya. Yang kedua usulan berkaitan dengan dana kelurahan. Kenapa kita membagi dua? Karena kalau yang namanya dana kelurahan bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dan bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat. Dengan dana kelurahan ini kita harapkan dia menjadi kebangkitan kita untuk berkaitan dengan ekonomi di tahun 2023, karena kita sudah tahu kita kan sudah bersiap untuk masuk dalam masa endemi nantinya. Kami sudah paparkan tadi ada beberapa isu-isu yang kami tangkap berkaitan dengan RKPD kita. Ada 4 isu berkaitan dengan produktivitas, berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan transformasi digital, yaitu kemarin dia masuk di dalamnya, dan yang terakhir dengan penyediaan infrastruktur yang inklusif pastinya. proyeknya dana kelurahan untuk tahun depan? Iya, dana kelurahan kita sudah memproyeksikan kita membagi 400 juta. Tetapi setelah kita melihat dengan kondisi 400 juta memang tidak bisa memenuhi semua. Akhirnya kita putuskan kemarin untuk dana kelurahan kita akan tambah alokasinya, karena banyak dari usulan-usulan itu lebih banyak memang masuk ke dalam pembangunan dan pemberdayaan. Orang-orang di kelurahan sudah paham betul kalau dia butuh jalan dan infrastruktur lainnya, mereka lebih banyak ke sana. Tapi ada beberapa kelurahan yang memang betul-betul murni untuk pemberdayaan. Tetapi yang terlupa, karena kita masih masuk dalam masa endemi nantinya, ada beberapa antisipasi yang kita lakukan berkaitan dengan penyakit, utamanya kita menangkap kemarin untuk TB, karena kita ternyata termasuk Indonesia termasuk peringkat nomor dunia yang paling banyak kasus, nomor 2 dunia
Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Siti Aminah yang melaporkan langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali.